Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk memberikan tutorial tentang jawaban contoh soal yang ada pada materi pertemuan kedua, Introduction to Conduction. Kali ini contoh soal persamaan difusi kalor. Ini adalah contoh nomor 3. Contoh ini meningkatkan pemahaman persamaan difusi kalor untuk perpindahan kalor konduksi satu dimensi. Pada contoh ini, distribusi temperatur pada dinding diketahui sebagai fungsi posisi X beserta nilai konstanta A dan koefisien B dan C. Geometri juga diketahui, tebal dan luas permukaan perpindahan kalor. Sifat thermal fisik K, Rho, dan Cp juga diketahui. Demikian juga diberikan informasi tentang besar dan distribusi pembangkit kalor yang ada di dalam dinding tersebut. Ya, sebagai contoh material yang mempunyai pembangkit kalor internal dalam padatan adalah bahan bakar reaktor nuklir yang sedang beroperasi. Oke, kembali lagi ke soal. Dengan menggunakan persamaan difusi kalor, dimintakan untuk menentukan laju perpindahan kalor yang masuk dan yang keluar. Kemudian juga diminta untuk mengetahui berapa besar laju penyimpanan energi di dalam dinding. Dan yang terakhir, diminta untuk menentukan laju perubahan temperatur terhadap waktu pada lokasi tertentu, yaitu pada permukaan dinding sebelah kiri X sama dengan 0 meter, dan pada posisi X 0,25 dan di garis tengah dinding pada X 0,5 meter. Ya, ada kalanya yang diketahui adalah laju perpindahan kalor dan yang ditanyakan distribusi temperatur di dalam dinding. Solusi seperti yang disarankan sebelumnya, maka dinyatakan yang sudah diketahui. Dalam hal ini adalah distribusi temperatur Tx pada waktu instan T di dalam dinding satu dimensi dengan pembangkitan panas atau pembangkitan kalor yang merata. Kemudian yang dicari laju kalor masuk dan keluar dinding, perubahan penyimpanan energi di dalam dinding, dan laju perubahan temperatur pada posisi tertentu di dalam dinding. Untuk memudahkan, maka skema dibuat. Ini meliputi data yang diperlukan untuk menghitung dan juga parameter yang akan dicari. Meliputi geometri beserta dimensinya, dan thermal property, distribusi temperatur, laju kalor masuk dinding, laju kalor keluar dinding, dan laju pembangkitan kalor di dalam dinding. Laju pembangkitan energi, laju penyimpanan energi di dalam dinding, ya, disertakan dalam skema. Jika distribusi tersebut digambar pada lokasi material, maka dapat dilihat bahwa dinding di sebelah kiri mempunyai temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur dinding permukaan kanan. Asumsi yang digunakan meliputi konduksi satu dimensi dalam arah X dengan media isotropik dengan sifat konstan, kemudian adanya pembentukan kalor internal yang seragam, ya, I dot. Ya, sebagai analisis, jika kita mengetahui distribusi temperatur di dalam media, maka dengan menggunakan hukum Fourier kita dapat menentukan laju perpindahan kalor di sembarang lokasi di dalam medium maupun di permukaan medium. Berdasarkan hukum Fourier, kita dapat menentukan laju kalor yang masuk ke dalam dinding, Kin, ya. Kemudian dengan menghitung gradien temperatur X dt dx pada X sama dengan 0,
dinding di sisi kiri didapat Qin sama dengan koefisien B dikalikan konduktivitas termal, ya, dikalikan luas permukaan perpindahan panas dari media, dan didapat Qin sebesar 120 kilowatt. Laju kalor yang keluar dinding Qout dicari dengan cara yang sama dengan Qin, hanya pada posisi X sama dengan L, ya, X sama 1 meter. Dengan demikian maka didapat Qout sama dengan 160 kilowatt. Kemudian laju penyimpanan energi di dalam dinding, storage, ya, seandainya tidak ada pembangkitan panas internal, maka kita menghitung storage dengan cukup mengurangi laju kalor yang masuk dengan laju kalor yang keluar, ya, tentunya sama dengan minus 40 kilowatt. Tetapi karena di dalam dinding ada pembangkitan panas internal, maka generation diperhitungkan, yaitu laju pembangkitan panas volumetrik dikalikan dengan volume medium, yaitu luas perpindahan panas A dikalikan dengan ketebalan medium L, sehingga didapat, ya, generationnya itu sebesar 10 kilowatt. Dengan menggunakan rumus keseimbangan energi dalam kontrol volume, maka didapat storage sama dengan minus 30 kilowatt. Ya, artinya secara neto ada energi thermal yang keluar dari medium sebesar 30 kilowatt. Untuk perpindahan kalor satu dimensi, maka laju perubahan temperatur per satuan waktu pada sembarang lokasi di medium dapat ditulis sebagai berikut. Delta temperatur per delta waktu sama dengan konduktivitas thermal dibagi dengan hasil kali densitas dan kalor jenis dari material, kemudian dikalikan turunan kedua dari temperatur terhadap X, kemudian ditambah dengan laju pembangkitan kalor volumetrik dibagi dengan hasil kali densitas dan kalor jenis. Untuk distribusi temperatur yang diberikan ini akan menghasilkan turunan kedua dari temperatur terhadap X sebesar minus 100 derajat Celcius per meter persegi. Turunan ini tidak tergantung pada posisi di dalam medium, sehingga laju perubahan temperatur terhadap waktu tidak tergantung pada posisi. Dan jika kita masukkan semua data yang ada, maka akan didapat nilai laju perubahan temperatur terhadap waktu sebesar minus 4,69 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius per detik. Ya, catatan, temperatur di setiap titik dalam dinding berkurang dengan berjalannya waktu. Ingat, laju penyimpanan energi juga bernilai negatif. Kemudian hukum Fourier dapat digunakan untuk menghitung laju perpindahan kalor konduksi jika diberikan distribusi temperatur, termasuk ini untuk kondisi tidak tunak dan juga ada pembangkitan kalor internal. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di email surip.widodo@ui.ac.id. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4 tentang kondisi batas dan mula.